Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vera Novia Anissa dari kelas IB Pengantar Usul Fikih, Program Studi Ekonomi Islam Angkatan 2020. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan sedikit mengenai kaidah-kaidah di dalam usul fikih, yang nantinya akan berhubungan dengan beberapa dalil dari masing-masing kaidah. Tujuan dari pembuatan video ini sendiri untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah pengantar usul fikih. Kita mulai saja penjelasannya. Yang pertama dari penjelasan kali ini ada kaidah amar, yang secara bahasa berasal dari kata masdar amaru atau ya'muru, yang berarti sebuah perintah. Sedangkan secara istilah, kaidah amar ini sendiri diartikan sebagai tuntutan atau perintah untuk melakukan sesuatu. Untuk lebih jelasnya, kita dapat melihat dalam contoh dalil di Quran Surat Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi wa aqimus sholata wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in, yang artinya dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Di dalam ayat ini sendiri terdapat kata perintah secara langsung yang tergolong ke dalam kaidah amar yang dibuktikan dalam lafaz wa aqimu yang artinya laksanakanlah. Yang kedua ada kaidah nahi. Secara bahasa, nahi ini berarti mencegah atau melarang untuk melakukan sesuatu perbuatan. Sedangkan menurut istilah, nahi ini diartikan sebagai ungkapan permintaan agar sesuatu perbuatan itu dijauhi atau tidak dilakukan. Dan nahi ini sendiri disampaikan oleh seseorang yang kedudukannya lebih tinggi kepada orang yang lebih rendah kedudukannya. Seperti untuk mudahnya itu contohnya seperti perintah Allah yang disampaikan untuk dilaksanakan hambanya. Tetapi di dalam Al-Quran sendiri disebutkan lebih sederhana, yaitu berupa tuntutan untuk meninggalkan suatu perbuatan atau mencegah untuk melakukan pekerjaan tertentu. Dari dalil nahi ini, contohnya terdapat dalam Quran Surat Al-Isra ayat 32 yang berbunyi wala taqrabuz zina innahu kana fahisyata wa sa'a sabila, yang artinya janganlah kamu mendekati perbuatan zina karena sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji dan perbuatan yang buruk. Di dalam dalil ini sendiri terdapat kata wala yang menunjukkan pelarangan, atau maknanya itu nahi, yang berarti janganlah, sehingga secara keseluruhan dalil ini sendiri memiliki makna larangan terhadap perbuatan zina. Bahkan untuk mendekati zina itu sendiri saja sudah berlarang, sudah berdosa gitu, dan dihukumi dilarang. Untuk kaidah yang ketiga ada kaidah am. Kaidah am sendiri secara bahasa kaidah berikutnya ini ada kaidah am yang secara bahasa memiliki pengertian merata atau secara umum. Sedangkan menurut istilah, kaidah am ini diartikan sebagai sebuah lafaz yang memiliki pengertian secara menyeluruh atau umum. Contoh kaidah am ini digambarkan dalam dalil Quran Surat Al-Imran ayat 185 yang berbunyi kullu nafsin dha'iqatul maut, yang artinya setiap makhluk yang berjiwa akan merasakan kematian. Lafaz kala atau yang berarti setiap di dalam ayat ini itu sendiri menjelaskan secara umum bahwa segala sesuatu yang bernyawa seperti tumbuhan, manusia, binatang itu pasti akan mengalami kematian. Dalil berikutnya ada dalil khas. Ada kaidah khas.
Kaidah khas sendiri diartikan sebagai lafaz yang menunjukkan arti tertentu. Arti tertentu ini lebih kepada artian yang khusus, sehingga tidak meliputi artian umum, atau dapat disimpulkan juga khas ini merupakan kebalikan dari kaidah am. Lafaz khas dalam nash di dalam syara ini menunjukkan pada dalalah qat'iyah atau dalil yang hukumnya itu pasti terhadap makna khusus yang dimaksud, dan hukum yang ditunjukkan dalam lafaz khas ini adalah qat'i selama belum ada dalil yang memalingkan dalil khas ini kepada makna yang lain. Contohnya terdapat dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 196 yang berbunyi faman lam yahdi qasiyam salasah ayam. Barang siapa tidak menemukan binatang kurban atau tidak mampu untuk memperoleh binatang kurban, maka wajib baginya untuk berpuasa selama 3 hari di dalam masa haji. Untuk penjelasannya, lafaz salasa ini di dalam ayat ini adalah khas karena pasti, yaitu dengan keterangan menunjukkan waktu yang pasti adalah 3 hari. Tidak mungkin diartikan atau hukum tersebut dilaksanakan kurang atau lebih dari waktu 3 hari, sehingga maknanya bersifat qat'iyah dan hukumnya pun bersifat qat'i atau pasti. Selanjutnya, kaidah yang kelima ini ada kaidah mutlak. Mutlak sendiri diartikan sebagai sesuatu yang tidak memiliki batasan atau tidak terikat, baik dilihat dari jumlah maupun sifatnya. Contohnya ada di dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 3 yang berbunyi hurrimat alaikumul maitatu wad-damu walahmul khinzir, yang artinya haram bagimu untuk mengkonsumsi bangkai, darah, dan daging babi. Ayat ini sendiri menjelaskan darah yang diharamkan yaitu seluruh darah tanpa pengecualian tertentu. Karena ada kata dam atau darah ini bentuknya mutlak, tidak terikat oleh sifat atau hal-hal lain yang mengikat. Adapun sebab dari haramnya dam atau darah ini karena di dalamnya itu mengandung unsur-unsur yang kurang baik atau berbahaya apabila dikonsumsi oleh manusia. Makanya darah ini atau dam dihukumi sebagai makanan yang haram untuk dikonsumsi. Untuk muqayyad diartikan sebagai sesuatu yang terikat atau diikatkan atau dihubungkan kepada sesuatu. Contohnya ini ada di dalam Quran Surat Al-An'am ayat 145. Muqayyad ini masih berhubungan dengan mutlak ini tadi ya, dimana muqayyad ini sebagai sambungannya seperti itu. Di dalam surat Al-An'am ini membicarakan masalah yang sama mengenai dam atau darah yang hukumnya diharamkan. Dalilnya berbunyi qul la ajidu fi ma auhiya ilayya muharram ala ta'imi yad'amahu ila ay yakuna maitata au damam masfuh, yang artinya katakanlah tiada aku peroleh, dalam konteks ini aku berarti Allah Subhanahu wa taala, dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya kecuali makanan itu adalah bangkai atau darah yang mengalir. Pada lafaz dam
di ayat tadi itu berarti darah ini merupakan muqayyad karena diikuti oleh qarinah atau qaid berupa lafaz masfuhan atau yang artinya mengalir. Oleh karena itu, darah yang diharamkan menurut ayat ini adalah dam'an masfuhan atau darah yang mengalir. Sebab dan hukum antara kedua ayat di atas tadi yang sudah saya sebutkan tadi itu sebenarnya sama mengenai masalah darah yang diharamkan dan tidak saling mempengaruhi. Sehingga untuk pemahaman lebih lanjutnya ini perlu dukungan dari hukum yang terdapat pada surah Al-Maidah ayat ketiga, yaitu mengenai darah yang diharamkan itu dimengerti sebagai darah yang mengalir sebagaimana dijelaskan dalam Quran Surat Al-An'am ayat 145. Yang berikutnya ada mujmal. Mujmal sendiri secara bahasa diterjemahkan sebagai samar-samar atau tidak jelas. Sedangkan secara istilah, mujmal ini diartikan sesuatu yang memerlukan penjelasan. Contohnya ini berada dalam Quran Surat An-Nur ayat 56 yang berbunyi wa aqimus salata wa atuz zakah wa atiur rasul la'allakum turhamun, yang artinya dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada Rasul, supaya kamu diberkahi dengan rahmat. Kata wa aqimus shalah atau mendirikan salat di sini itu bersifat mujmal atau belum jelas karena tidak diketahui mengenai tata cara pelaksanaannya, sehingga butuh dalil lain untuk menjelaskan atau memahami mengenai tata cara pelaksanaan dari sholat ini sendiri. Dan begitu juga dengan kata menunaikan zakat yang masih bersifat mujmal karena belum diketahui mengenai tata cara atau ukuran yang sesuai dengan syariat Islam, sehingga untuk memahami ayat ini masih diperlukan atau untuk mengamalkan masih diperlukan dalil-dalil lainnya sebagai pendukung. Yang berikutnya ada dalil mubayyan. Dalil mubayyan di sini berfungsi sebagai bayan atau penjelas untuk memperinci dari dalil mujmal. Contohnya di dalam perintah mendirikan sholat tadi pada penjelasan sebelumnya yang merupakan sebuah kalimat yang masih artinya itu global atau mujmal itu sendiri, sehingga masih dibutuhkan penjelasan, sehingga hadirlah mubayyan ini sebagai penjelas mengenai tata cara sholat yang dimaksudkan dalam Quran Surat An-Nur ayat 56. Penjelasannya itu yaitu ketika Rasulullah naik ke atas bukit kemudian melakukan ibadah sholat secara sempurna. Kemudian turunlah hadis Rasulullah yang berbunyi, "Sholatlah kalian sebagaimana aku," dalam artian Rasulullah melaksanakan sholat. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari, sehingga dapat kita ketahui mengenai tata cara sholat fardu ini hingga sekarang yang kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin sekian dulu penjelasan dari saya mengenai dalil-dalil muamalah. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian, penjelasan, atau pembacaan ayat suci Al-Quran maupun hadis yang saya sampaikan tadi. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.